Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok H2 kelas 08 akan mempresentasikan mengenai small scale hydroelectric generator for houses dengan saya Kan Setiawan 1312264, lalu ada Dilan Aurelius 131221119, lalu ada Arta Aulia Afif 131222121. Next. Oke, kenapa kamu memilih small scale hydroelectric generator for house? Karena Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi sehingga mampu dimanfaatkan untuk energi terbarukan. Karena umumnya air hujan ini masih terbuang ke drainase dan menimbulkan masalah banjir di perkotaan. Sementara kebutuhan listrik terus naik, sehingga kita memiliki ide atau inovasi sebagai pemanfaatan hujan yang ditampung untuk hidroelektrik generator skala kecil di perumahan agar menjadi solusi yang ramah lingkungan. Next. Oke, desain ini dari small scale hydroelectric generator houses sendiri adalah yang pertama ada easy to operate, di mana sistem hidroelectric generator yang mudah dioperasikan hingga dapat menghasilkan daya listrik untuk lampu tanaman halaman rumah. Yang kedua yaitu low maintenance, yaitu sistem hidroelektrik yang mudah dirawat sehingga tidak harus sering ganti part dari sistem tersebut. Lalu yang ketiga adalah keselamatan kerja, di mana operator terlindungi dari bahayanya bilah kincir serta rangkaian listrik hasil konversi generator yang aman. Yang terakhir adalah kemudahan material, di mana menggunakan material yang relatif sederhana dan tersedia di pasaran. Oke, Next. eh, Sejenis dari small scale hydroelectric generator powerhouses ini, yang pertama ada electrical safety. Itu kami membuat sebuah electrical box yang berisi sensor untuk float sensornya dan indikator untuk drum airnya. Nah, menyambung dengan listrik menuju LED 12 watt dan terdapat mounting generator yang eh, melindungi generator dari percikan air saat beroperasi. Yang kedua ada structural safety, itu penggunaan baja ringan yang tajam, maka telah kami memiliki ide untuk mengisolasi cycropnya, penghubung antar baja ringan itu, dan dilapisi dengan karet U. Nah, dalam Purwarupa ini kami mendesain dan melakukan pengerjaan menggunakan beberapa tools. Yang pertama itu ANSYS Blackgen untuk merancang desain turbin kaplannya. Yang kedua ada SolidWorks untuk merancang gear. Yang ketiga ada Arduino untuk membuat codingan float sensor. Yang keempat ada alat-alat untuk membuat struktur secara mandiri. Selanjutnya dalam mendesain Purwarupa ini tentu terdapat beberapa komponen serta memiliki manfaat dari fungsi Purwarupa ini di mana yang pertama manfaatnya adalah mereduksi biaya listrik di mana eh, dapat memberikan kontribusi daya tambahan secara gratis dengan memanfaatkan air hujan. Yang kedua, eh, diversifikasi energi terbarukan di mana dengan konsep energi harvesting dari air hujan ini dapat dianggap eh, sebagai energi terbarukan. Dan terakhir yaitu emisi nol, di mana eh, Purwarupa yang kami desain ini memanfaatkan menghasilkan listrik tanpa adanya emisi karbon, sehingga sejalan dengan target net zero emission. Kemudian berikut juga merupakan komponen-komponen yang akan digunakan eh, s- dalam desain Purwarupa ini, di mana dapat dilihat strukturnya menggunakan baja ringan, lalu atapnya menggunakan atap seng, lalu pipa-pipa serta talangnya menggunakan material PVC. Lalu untuk kopling menggunakan material aluminium alloy, electrical box juga dapat dilihat. Lalu untuk turbin serta gear menggunakan material 3D print PETG. Lalu float sensor, pillow block, dan generator menggunakan material yang telah disediakan pada pasaran. Dan yang terakhir, kami menggunakan blockboard kayu untuk dudukan baik itu pipa PVC-nya maupun drum airnya.
Selanjutnya dalam memanufaktur purwarupa ini terdapat 4 langkah. Yang pertama melakukan 3D print, mulai dari turbin Kaplan hingga gearnya, kemudian mengassembly struktur, di mana kami memotong baja ringan hingga menggabungkan keseluruhannya menggunakan bor tangan melalui sekrup, kemudian memasang juga talang air hingga atap rumahnya. Selanjutnya dirangkai juga dalam sistem kelistrikannya, dimulai dari float sensor, Arduino, dan LED display yang dapat dilihat pada gambar berikut. Keseluruhannya nantinya di coding menggunakan Arduino IDE. Selanjutnya, setelah ketiganya telah dilakukan, maka akan diassembly seluruh sistemnya, di mana dapat dilihat pada gambar berikut, telah diassembly mulai dari drum air hingga eh, pipa 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 yang terhubung pada turbin. Nantinya turbin ini akan terhubung dengan gear, selanjutnya akan menggerakkan generator yang akan menghasilkan listrik. Baik, berikut adalah konstruksi dari perwarupa kami. Yang pertama dimulai dari rangkanya itu dari struktur baja ringan dan atapnya itu terbuat dari seng. Ukuran perwarupa kami itu ketinggian yang ini itu 1,9 meter. Panjangnya itu 0,95 meter dan lebar itu sepanjang 0,85 meter. Nah, setelah seng kami mengumpulkan airnya melalui talang, lalu menuju pipa PVC dengan elbow menuju tangki air yang bervolume 50 liter. Nah, pada tangki air ini ada float sensor. Di float sensor ini saat ketinggian air mencapai 45 liter, maka float sensor akan menunjukkan indikator ready to open. Dan ketika mencapai ketinggian untuk ditutup, float sensor akan menunjukkan indikator ready to close. Oke, selanjutnya dari drum air akan bila siap dibuka, maka bawah valve akan dibuka. Selanjutnya bawah valve ini akan menggerakkan turbin yang nantinya dihubungkan dengan gear, akan menggerakkan shaft dari generatornya itu sendiri. Selanjutnya, bila shaft telah bergerak, maka akan mengonversi listrik menuju electrical box ini, di mana electrical box ini terdiri dari baterai. Nanti yang baterainya akan dapat dikonversi menuju LED. Air hujan sedang mengalir pada talang, dapat dilihat kondisi bahwa sedang operating. Namun bila setelah siap, maka valve akan dibuka. Dapat dilihat bahwa turbin sedang bergerak, dapat dilihat pada ininya. Lalu akan dilihat indikatornya bahwa turbin mencapai 3 volt secara kurang lebih konstan. Selama turbin mengalir, maka hal tersebut bakal mengisi daya pada baterai. Nanti baterai dapat menyalakan lampu sebesar 13,2 volt. Dari hasil yang telah kami jelaskan dapat dilihat pada gambar berikut ini, di mana merupakan hasil akhir produk Purwarupa kami, sehingga keunggulan dari produk kami yang pertama mampu mengonversi daya sebesar 6 watt secara konstan, yang kedua dapat memutar turbin selama 1,5 menit, dan yang terakhir dapat menyalakan lampu LED sebesar 12 watt, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk kami dalam skala kecil telah mampu mengonversi listrik dengan konstan sehingga dapat dilanjutkan menuju skala yang lebih besar lagi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.